Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan lampu merek Philips 23 watt ya teman-teman. Nah, 23 watt. Kali ini saya akan berbagi bagaimana menyervis lampu LHE atau lampu hemat energi ya teman-teman. Pertama-tama kita buka bagian casing atau cap di Philips ya. Ini kelihatan. Setelah saya bongkar, dalamannya kayak gini ya teman-teman. Kita akan tes di bagian kaca filamen, nyala ya teman-teman. Ini masih kondisi normal. Dan yang satunya agak kelihatan kurang baik ya teman-teman. Kita akan lepas terlebih dahulu bagian kawat-kawat ya. Buat kalian yang lihat video ini, jangan lupa like dan subscribe, dukung channel ini supaya berkembang dan bisa berbagi sesama ya teman-teman. Tentunya channel ini supaya bisa berkembang lebih lanjut. Dan kita buka di bagian kaca filamen yang barusan ya, karena tadi belum selesai. Kita harus hati-hati ya teman-teman, takut kaca filamennya putus. Dan kita bersihin bagian kawat-kawat ya, tadi ada yang nyisa sedikit. Buat kalian kayak gini harus menyiapkan solder, timah, tinol. Dan dalamannya kayak gini ya teman-teman. Sediain juga solder, timah, tinol, tester, dan alat-alatnya lainnya ya teman-teman. Bisa juga spare part mesin baru sama kaca baru ya teman-teman. Tentunya dengan watt yang berbeda-beda, dari 5 watt sampai 40 watt, 65, 7 watt, dan 80 watt ya teman-teman. Kita testing dulu di bagian mesinnya. Kita akan tes di bagian mesinnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cari kaca bekas aja ya. Ini kaca lampu di 7 watt spiral ya teman-teman. Kita akan tes di bagian mesinnya apakah masih normal atau tidak. Kita supaya mengetahuinya yang normal dan yang tidak normal, yang masih dipakai dan yang tidak dipakai. Kita sambungin aja di kedua kaca filamennya. Kita akan dimasukin di kaki-kaki lampunya ya teman-teman. Kita langsungin aja di bagian kaki keduanya, ada 4 pin, kita langsungin aja. Kita tes, nyala ya teman-teman. Berarti kerusakan kali ini ada di bagian kacanya ya teman-teman. Kita harus menggantinya dengan kaca part yang baru ya teman-teman. Tentunya dengan jenis spiral maupun juga 3U ya. Untuk jenis kacanya 23 watt, kita akan ganti yang sama dengan merek Tripen ya teman-teman. Kalian bisa juga nyervis lampu sendiri di rumah ya tentunya. Kita cari spare partnya dulu ya. Kita akan cari spare partnya terlebih dahulu dan kita akan bongkar atau membukanya dengan kaca yang baru atau menggantinya dengan kaca yang baru. Dan yang tidak dipakai kita kupas terlebih dahulu ya teman-teman. Hati-hati untuk membukanya. Kita akan terlebih dahulu membersihkan di bagian-bagian kaca capnya ya teman-teman, supaya pemasangan agar tidak pecah ataupun rusak dalam pemasangannya. Kita bersihin dulu, kupas-kupas di bagian cap atau casingnya tersebut ya, karena ada masih sisa-sisa lem untuk dari bawaan pabriknya ya teman-teman. Kita bersihin sampai bersih. Dan kita nanti akan kasih kaca yang baru ya teman-teman. Tentunya kita pakai cutter juga supaya cepat. Di lubang kali ini saya akan memakai kaca jenis Tripen ya teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu supaya pemasangannya pas dan mantap. Kita potong, ini sangat sulit.
enggak runcing ya teman-teman. Kita presisikan tempatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk penempatan kaca lampunya dengan hati-hati dan benar. Kalau tidak benar dan tidak hati-hati akan patah untuk di kaca filamennya ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini supaya berkembang ya teman-teman. Tentunya supaya bisa berbagi sesama. Ini menjangkau di seluruh Indonesia ya teman-teman. Kita kasih cap, ditempelin untuk pengukuran capnya ya teman-teman. Ntar saya akan kasih kaca spiral jenis tripen untuk 23 watt. Ini jenis kacanya 3,5 T. Nanti saya akan pasang di sini ya teman-teman. Misal kenapa bang kok nggak pakai yang 3U atau kok 3U diganti yang spiral, kan kacanya beda. Kalian wajib tahu ya teman-teman. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Ini kok nggak sesuai di mesin ya. Sebelumnya ya saya juga pernah kayak gitu ya teman-teman. Ternyata setelah saya jadi belajar lebih lanjut, saya juga menyervis, juga menggantinya dengan part lampu yang bawaannya 3U saya ganti dengan spiral ya teman-teman, atau jenis untir-untir. Kita sediain juga kaca part yang baru ya. Ini kacanya saya pakai kayak gini teman-teman. Awalnya kan 3 jari 6 digit ya, 6 ujung. Dan kali ini saya kasih 2 ujung aja. Ini jenisnya sama, kaca filamennya juga menyediakan 4 ya. Untuk di part sama di mesinnya, kacanya juga 4. Dan jangan lupa buat kalian yang sudah dimasukin kacanya kayak gini tadi ya, kita lem terlebih dahulu supaya kencang, atau rekat dengan capnya ya teman-teman. Lalu kita pasang ke mesin juga setelah selesai pengeleman. Kita pasang puntir-puntir kaca filamennya ke pin-pin lampu ya teman-teman tentunya. Ini mesin juga masih kelihatan bagus dan mudah-mudahan bisa awet dan nyala kembali dengan terang ya teman-teman. Dan setelah ini habis selesai, kita akan tes langsung di arus 220 volt AC tentunya ya teman-teman. Nah, ada percikan di dalam PCB ya teman-teman. Ada kekorsletan. Kita terlebih dahulu bersihkan bagian kaki-kaki yang menempel, karena di bagian kaki-kakinya tadi ada yang short atau konslet ya teman-teman, antar kaki ke kaki. Ini mungkin karena saking lamanya PCB dari kemarin nggak kelihatan, terus habis itu berdampak pada kaca filamennya ya teman-teman, akhirnya mati. Ternyata nyala ya setelah sudah dikupas. Lalu kita kasih lem supaya ada jeda di jarak antara kaki-kaki komponen ya teman-teman. Dan jangan lupa dikasih bagian papan atau damparan di bawahnya supaya tidak korslet di bagian kaki-kaki dan juga di kaca filamen ya tentunya. Kita masukin bagian capnya. Ini ada titik-titik tertentu, kita harus pasin di bagian casingnya sampai tek, berbunyi tek gitu ya. Itu pertanda sudah pas dan masuk. Dan alhamdulillah hasilnya nyala terang ya teman-teman. Oke, Philips, dan jadinya kayak gini ya teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.